Apa bukti sejarah akademik bahwa Abraham pernah ke Mekkah? Secara jujur dan metodologis, dalam kajian sejarah akademik modern, tidak terdapat bukti arkeologis atau dokumen kontemporer yang dapat memverifikasi bahwa Nabi Ibrahim pernah melakukan perjalanan ke Mekkah. Tidak ada prasasti abad kedua milenium SM. Tidak ada catatan Mesopotamia. Tidak ada sumber arkeologis independen yang menyebut perjalanan tersebut. Karena itu, dalam standar sejarah kritis, Historical Critical Method, klaim tersebut dikategorikan sebagai tradisi teologis Islam, bukan fakta empiris yang dapat diverifikasi secara akademik. Namun, apabila standar yang sama diterapkan secara konsisten terhadap tradisi dalam Alkitab, maka hasilnya juga serupa pada banyak tokoh dan peristiwa penting sebelum kekristenan muncul. Berikut beberapa contohnya. Abraham dalam Alkitab. Kitab Kejadian adalah satu-satunya sumber utama kisah Abraham. Secara akademik, tidak ada dokumen Mesopotamia atau Kanaan abad ke-20 SM yang menyebut Abraham. Tidak ada bukti arkeologis langsung tentang dirinya. Banyak sarjana menilai kisah para patriark sebagai tradisi yang dibukukan jauh setelah periode yang diklaim. Artinya, keberadaan historis Abraham sendiri tidak dapat diverifikasi secara empiris. Musa dan peristiwa Exodus Kitab Keluaran menceritakan keluarnya bangsa Israel dari Mesir dalam jumlah besar. Masalah akademik. Tidak ada catatan Mesir kuno tentang Exodus massal tersebut. Tidak ada bukti arkeologis jutaan orang mengembara 40 tahun di Sinai. Tidak ditemukan jejak kamp besar sesuai narasi Alkitab. Banyak arkeolog modern menyimpulkan bahwa kisah Exodus dalam bentuk literalnya tidak memiliki bukti arkeologis langsung. Raja Daud dan Kerajaan Besar Israel. Raja Daud disebut sebagai Raja Besar abad ke-10 SM. Memang ada prasasti Tel dan yang menyebut House of David. Namun, tidak ada bukti bahwa ia memerintah imperium besar seperti dalam narasi Alkitab. Bukti arkeologis menunjukkan Yerusalem saat itu masih kota kecil. Kesimpulan akademik, kemungkinan ada figur Daud, tetapi skala kerajaannya diperdebatkan. Raja Salomo dan kemegahan Bait Suci. Raja Salomo digambarkan memiliki kerajaan sangat kaya dan membangun Bait Suci megah. Namun, tidak ada bukti arkeologis yang menunjukkan kemegahan sebesar yang dideskripsikan. Banyak sarjana menilai narasi tersebut mengalami pembesaran teologis. Adam dan Hawa, Kitab Kejadian juga menjadi sumber utama kisah manusia pertama. Secara akademik, tidak ada bukti arkeologis atau genetika tentang satu pasangan manusia pertama secara literal seperti dalam narasi teks. Kesimpulan yang konsisten, jika standar yang dipakai adalah harus ada bukti arkeologis dan dokumen kontemporer untuk dianggap historis, maka secara konsisten, narasi Ibrahim ke Mekkah tidak sama dengan fakta historis terverifikasi. Namun banyak narasi Alkitab di atas juga tidak sama dengan fakta historis terverifikasi. Jadi pertanyaannya, jika masih menanyakan bukti sejarah akademik mengenai narasi yang ada di Al-Quran, apakah kalian bisa menjawab bukti sejarah akademik dari narasi-narasi di atas?